Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Salam, selamat pagi. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023. Saya Pendeta Paben Sumitres TH kembali mengajak kita bersama-sama mengawali hari ini dengan merenungkan akan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelum membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali diberikan waktu dan kesempatan bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami pahami dan mengerti. Dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, bahkan di sepanjang hari ini akan kami jalani. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan perikop, Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, Enyahlah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu, dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua
bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar kota, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga. Di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini tidak dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana." Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29 ini menceritakan tentang penghukuman Tuhan atas Sodom dan Gomora dan penyelamatan Tuhan bagi Lot. Kita tahu bahwa Sodom dan Gomora adalah sebuah kota yang terletak di daerah lembah Yordan yang sangat indah, sangat bagus, dan banyak air. Makanya sering disebut seperti taman Tuhan. Namun Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun daerah lembah Yordan sangat subur, tetapi orang Sodom dan Gomora lebih suka hidup dalam dosa, melakukan kekejian dan kejahatan di mata Tuhan. Apa yang dilakukan orang-orang Sodom dan Gomora ini sehingga Allah menimpakan hukumannya dengan menghancurkan seluruh daerah Sodom dan Gomora karena dosa penduduknya. Bahkan dikatakan dalam nas kita bahwa Allah sendiri melakukannya.
Allah menurunkan hujan belerang dan api di Sodom dan Gomora, ayat yang ke-24. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-25, di mana Allah menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, serta semua penduduknya dan juga tumbuh-tumbuhan. Hanya kota Zoar dikatakan yang tidak ikut hancur karena mendapat kemurahan Tuhan, di mana Lot memilih untuk pergi ke Zoar. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dialami oleh Sodom dan Gomora dan apa yang dialami oleh Lot dari orang-orang dalam kisah ini adalah akibat yang dituai karena pilihan dan cara hidup mereka. Di sini kita boleh merenungi, kita boleh belajar tentang suatu pilihan dan cara hidup melalui nas kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan suatu pilihan dan cara hidup dalam nas kita saat ini. Yang pertama, kita boleh belajar di mana Sodom dan Gomora itu memperoleh berkat kelimpahan. Makanya dikatakan seperti taman Tuhan. Tetapi mereka lebih suka memilih hidup dalam dosa, melakukan kekejian dan kejahatan di mata Tuhan. Bahkan ketika ada orang asing yang datang, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Bahkan ketika kedua malaikat Tuhan bermalam di tempat Lot, mereka meminta agar keduanya diserahkan untuk dipakai. Ayatnya yang kelima, yang artinya mereka ingin berkenalan, mereka ingin bergaul, tanda petik yaitu bergaul secara negatif, hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka, karena mereka sudah dibutakan oleh kejahatan dan dosa mereka. Itu yang pertama. Kemudian juga kita boleh belajar dan merenungi mengenai suatu pilihan dan cara hidup dalam Kejadian pasal 13 ayat 10 ayatnya yang ke-10, di mana Lot sendiri yang memilih daerah lembah Yordan dan kota Sodom sebagai tempat tinggalnya. Walaupun orang-orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan, tapi Lot tetap memilih kenyamanan dan kemakmuran, dan Lot melupakan yang namanya keteladanan. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, kita pun boleh belajar dari istri Lot yang mana telah menoleh ke belakang walaupun sudah diperingatkan, karena kemakmuran, kenikmatan hidup di Sodom dan Gomora masih tidak mampu untuk dilepaskan, masih melekat dalam diri istri Lot. Di sini kita boleh belajar bahwa kelihatannya sepele atau kecil, tetapi ternyata berakibat sangat fatal, sehingga akibat istri Lot tidak patuh kepada apa yang telah diperintahkan, sehingga ia berubah menjadi tiang garam. Anugerah itu menjadi sia-sia, sehingga pilihan yang keliru akhirnya akan berakibat fatal. Dan ini terjadi dengan istri Lot yang tidak taat. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita boleh belajar dalam nas ini, yaitu di mana Sodom dan Gomora ini menjadi peringatan bagi kita bahwa ketika kita menyebut diri kita ini sebagai orang percaya atau orang Kristen, tetapi menyukai kenikmatan dosa, mengikat diri kita dengan kesenangan duniawi, nah, Tuhan
mendengar dan melihat segala perbuatan jahat, dan Tuhan dan tidak ada yang luput dari hukuman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak kompromi dengan yang namanya kejahatan. Jadi, jika hari ini ketika Allah masih menunjukkan kemurahan dan belas kasihannya, maka marilah kita pelihara iman, pelihara kehidupan dengan kesetiaan dan ketaatan seperti Lot. Meskipun Lot penuh dengan kekurangan, tetapi ia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tuhan terus menuntun Lot hingga keluar kota dan selamat dari kebinasaan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa hidup setia, benar di hadapan Tuhan, sehingga kita senantiasa selalu dalam perlindungan dalam segala hal. Bahkan di sepanjang hari ini yang akan kita jalani dengan berbagai macam rutinitas dan aktivitas dengan pekerjaan kita. Demikian juga kita akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan segala pergumulan dan banyak hal. Tapi satu hal kita percaya, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan melakukan dengan firman Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pun akan menyertai dan memimpin kita, sehingga kita tetap dalam damai sejahtera, dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan dan keselamatan daripada Tuhan. Jangan biarkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana itu menghambat dalam segala kehidupan kita, mengganggu kehidupan kita. Jangan biarkan hal yang kecil dalam hidup kita ini merusak gambar Kristus yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan, di mana firman-Mu boleh mengingatkan kami bersama-sama untuk tetap bersandar, tetap hidup dalam firman-Mu. Walau apapun yang kami alami, yang kami lewati, yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan mampu dan dapat untuk melepaskan, membuka jalan bagi kami semua, sehingga kami boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan ketika kami tetap berdiri teguh dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Bapa di sorga, kembali lagi kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan akan menjalani hari ini dengan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Layakkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh menjalani hari ini bersama dengan pimpinan Tuhan. Engkau memampukan kami, bahkan terlebih-lebih kami dimampukan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami pun boleh mempersembahkan untuk puji hormat bagi nama Tuhan hari ini, melalui segala tugas dan pekerjaan kami, aktivitas kami, baik kami yang bekerja di pemerintahan maupun di wira swasta, bahkan lebih-lebih tugas dan pelayanan kami masing-masing. Kuatkan dan mampukan kami, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, bukan karena kuat dan gagah kami, ketika kami dapat mengerjakan semuanya itu sepanjang hari ini, semuanya semata-mata karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Kami serahkan semuanya Bapa, kehidupan kami hari ini, dan kami percaya bahwa kami pun boleh merasakan anugerah, damai dan sukacita daripada Tuhan, bila Roh Kudus Tuhan yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKE Hubarakonut
Kami serahkan dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Di tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau tilik dalam mereka. Tuhan memberkati kehidupan jemaat Tuhan di sana, masing-masing pribadi, agar tetap setia dan teguh dalam Tuhan. Kau memberkati keluarga lepas keluarga, agar senantiasa mengandalkan Tuhan dalam memimpin rumah tangga mereka dalam damai dan sejahtera. Tuhan juga memberkati segala tugas dan pekerjaan jemaat GKE Hubarakonut, apapun tugas dan pekerjaan mereka, sehingga diberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan dalam mereka bekerja, dalam mereka berusaha. Semuanya dibuat Tuhan berhasil, sehingga semua dibuat Tuhan sukses dalam tugas dan pekerjaan mereka, agar nama Tuhan dipermuliakan dan ada banyak berkat Tuhan. Demikian juga hamba berdoa untuk persekutuan jemaat GKI Hubarakonut. Biarlah mereka semakin teguh, semakin dikuatkan di dalam Tuhan, dengan pimpinan dan perlindungan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Mereka terus menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang bertumbuh dan berbuah dalam firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan pendeta, penetua dan diakon MPH, bahkan semua majelis jemaat yang melayani, yang membimbing jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama untuk membangun jemaat GKE Hubarakonut, memberikan pertumbuhan. Mereka boleh melayani dengan sukacita, dengan pertolongan daripada Tuhan, baik dalam mereka membimbing, dalam mengajar, sehingga jemaat Tuhan menjadi jemaat yang takut akan Engkau. Berkati seluruh majelis jemaat dalam mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam melaksanakan program-program jemaat, sehingga berikan pertumbuhan, kemajuan, bahkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap tantangan, setiap pergumulan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka, dan dimampukan untuk melewati setiap pergumulan dan tantangan yang dialami, yang akan terjalin kehidupan mereka Tuhan, sehingga jemaat GKE Hubarakonut Tuhan terus memuji, terus memuliakan nama Engkau. Program-program kemajelisan, agar itu dilaksanakan dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat yang lemah, Tuhan kuatkan. Bagi anggota jemaat yang mulai sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Bagi jemaat yang mengalami pergumulan hidup, Engkau Bapa yang baik, yang mampu untuk melepaskan dan memberikan jalan keluar bagi jemaat-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan kehidupan jemaat GKE Hubarakonut sepanjang hari bahkan seterusnya dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba kembali Tuhan ingin menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi, keluarga tiap keluarga, bahkan pekerjaan kami hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini, ke dalam tangan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa kami Tuhan, dan doa ini kami serahkan hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.